Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Rizkiana dengan nomor induk mahasiswa 34021780073 dari kelas manajemen AB. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang manajemen persediaan. Istilah persediaan atau inventory adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber-sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasi pemenuhan permintaan. Permintaan akan sumber daya internal maupun eksternal ini meliputi persediaan bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi atau produk akhir, bahan-bahan pembantu atau pelengkap, dan komponen-komponen lain yang menjadi bagian keluaran produk perusahaan. Persediaan dalam pembahasan ini adalah suatu bagian dari kekayaan perusahaan yang digunakan dalam rangkaian proses produksi untuk diolah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, yang dalam hal ini dapat berupa barang maupun jasa. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan terbagi dua, diantaranya persediaan bahan mentah atau raw material dan persediaan komponen rakitan atau purchase price, di mana persediaan bahan mentah terbagi dua, antara lain persediaan barang dalam proses atau work in process dan persediaan bahan pembantu atau penolong. Sedangkan persediaan komponen-komponen rakitan terdiri dari persediaan barang jadi atau finished goods. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi persediaan, terdiri dari 3 bagian, antara lain: 1. Fungsi decoupling. Fungsi decoupling merupakan persediaan yang dapat digunakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat dipikirkan sebelumnya atau diramalkan, disebut juga dengan fluctuation stock. Berikutnya yaitu fungsi economic loss sizing. Melalui penyimpanan persediaan, perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya-biaya per unit. Yang ketiga, selanjutnya fungsi antisipasi. Persediaan memiliki fungsi antisipasi terhadap fluktuasi pelanggan atau konsumen yang dapat diramalkan berdasar pengalaman masa lalu atau permintaan musiman, ataupun dapat disebut seasonal inventories. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengendalian persediaan bahan baku. Beberapa pakar memberikan pengertian pengendalian, diantaranya menurut Vincent. Menurutnya, pengendalian dapat diartikan sebagai tindakan pencegahan atau pengaturan perubahan dan parameter, situasi atau kondisi. Sedangkan menurut Holmgren 1992, perencanaan kebutuhan bahan adalah suatu sistem perencanaan yang pertama-tama berfokus pada jumlah dan pada saat barang yang diminta, yang kemudian menentukan permintaan turunan untuk bahan baku, komponen dan sub perakitan pada saat tahapan produksi terdahulu, sehingga bisa disimpulkan bahwa pengendalian persediaan merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan proses produksi yang akhirnya mampu menghasilkan pendapatan atau laba. Baik, untuk selanjutnya yaitu cara pengendalian persediaan bahan baku. Menurut Ahsyari, cara pengendalian persediaan bahan baku meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu persediaan sistem batas. Manajemen yang menggunakan cara ini akan menentukan besarnya batas minimal dan batas maksimal dari persediaan bahan baku yang digunakan dalam perusahaan. Untuk yang selanjutnya, nomor 2, yaitu persediaan sistem kotak. Persediaan ini tidak dapat mengelola periode pemeriksaan kembali. Oleh karena itu, persediaan ini akan langsung terlihat di dalam kotak yang dipergunakan dalam menyimpan persediaan atau bahan baku tersebut. Untuk yang terakhir, yang ketiga, yaitu persediaan visual. Persediaan visual merupakan persediaan bahan dengan jalan mempergunakan kartu pengeluaran bahan yang berbeda.
Jadi dapat disimpulkan bahwa cara persediaan bahan baku perusahaan tersebut merupakan cara terbaik sesuai dengan kondisi yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat pengendalian persediaan bahan baku. Yang pertama yaitu manfaat diskon kuantitas. Yang kedua yaitu menghindari kekurangan bahan atau out of stock. Selanjutnya yaitu manfaat pemasaran, peningkatan tingkat pelayanan, dan terakhir pengontrolan persediaan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengendalian persediaan. 1. Struktur biaya persediaan. Jenis-jenis struktur biaya persediaan yaitu 1. Biaya per unit, 2. Biaya penyiapan pemesanan, yang ketiga biaya pengelolaan persediaan, yang keempat biaya resiko kerusakan dan kehilangan, dan yang terakhir yang kelima biaya akibat kehabisan persediaan. Yang kedua yaitu penentuan berapa besar dan kapan pemesanan harus dilakukan. Biaya yang harus dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan penyelenggaraan persediaan di dalam suatu perusahaan terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama biaya pemesanan, yang kedua biaya penyimpanan, dan yang terakhir biaya tetap persediaan. Untuk selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi tingkat persediaan. Yang pertama bahan baku, dipengaruhi oleh perkiraan produksi, sifat minimum produksi, dapat diandalkannya pemasok, dan tingkat efisiensi penjadwalan pembelian dari kegiatan produksi. Yang kedua yaitu barang dalam proses, dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku memasuki proses produksi sampai dengan saat penyelesaian barang jadi. Yang terakhir yaitu barang jadi. Persediaan ini sebenarnya merupakan masalah koordinasi produksi dan penjualan. Baik, yang terakhir adalah metode pengendalian persediaan. Terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, metode EOQ atau Economic Order Quantity. Economic Order Quantity merupakan metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang harus dilakukan dari beberapa banyak jumlah yang harus dipesan, agar biaya total atau biaya penjumlahan antar pemesanan dan biaya penyimpanan menjadi minimum. Yang kedua yaitu metode VOQ atau Periodic Order Quantity. Metode Periodic Order Quantity ini adalah metode pendekatan menggunakan konsep jumlah pemesanan ekonomis agar dapat dipakai dan periode bersifat permintaan diskrit. Teknik ini dilandasi oleh metode EOQ. Yang terakhir adalah metode Quantity Discount Model. Dalam model potongan harga ini, kita harus mempertimbangkan trade-off antara biaya pembelian dengan biaya penyimpanan, di mana semakin banyak jumlah yang dibeli, maka biaya pembelian per unit akan semakin menurun. Tetapi di lain pihak, biaya penyimpanan akan semakin meningkat. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga ada pelajaran yang dapat diambil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.